Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Apvia Konibili. Spesialnya kali ini Tribuners, saya sedang berada di wilayah timur Indonesia. Tepatnya saat ini saya sedang berada di kota Sorong, di kantor dari perwakilan SKK Migas untuk wilayah Papua dan Maluku atau Pamalu. Seperti episode-episode sebelumnya, saat ini kita mau mencari tahu bagaimana potensi energi nasional, khususnya migas di wilayah Papua Barat Daya. Untuk itu, saya sudah punya 3 narasumber yang berada di sebelah kanan saya. Saya mau sapa satu persatu terlebih dahulu ya Tribuners ya. Yang pertama, halo selamat siang Pak, yakni Pak Subagio, selaku Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu. Nih, selamat siang. Kabar sehat ya Pak? Sehat ya? Pak, makasih Pak. Oke, selanjutnya ada Bapak Alfian Telaum Banua, selaku General Manager Petrogas Basin Limited. Selamat siang Pak Alfian. Selamat siang Mbak Fia. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Tribuners yang terakhir narasumber saya ada Bapak Suroso, selaku Kadinaker Trans, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan SDM wilayah Papua Barat Daya. Selamat siang Pak Suroso, kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Suroso waktunya siang ini ngobrol-ngobrol bareng kita. Tribuners, 3 narasumber di samping saya nih udah semangat banget karena kita mau membahas mengenai potensi energi, ini potensi migas di Papua Barat Daya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih rinci, saya mau dengar dulu semangatnya dari para pekerja dari SKK Migas Pamalu nih. Kita mau iyal-iyal dulu ya Pak Subagio ya sama silakan, tim dari SKK Migas Pamalu. Kalau gitu saya mau sapa dulu ya Tribuners ya. Selamat siang SKK Migas. One team, one goal, one million. SKK Migas Pamalu. Orang satu, bukan berdiri satu-satu. Oke, tepuk tangan dulu. Ya Tribuners, ini semangatnya sudah terbakar. Kita langsung aja mulai obrolannya karena kita mau lebih tahu lagi nih Pak Subagio ya. Mengenai potensi energi yang ada di Papua Barat ini. Pak Suroso, Pak Alfian, saya ngobrol dulu sama Pak Subagio ya Pak ya. Ini mungkin Pak Subagio di awal kita mau tahu nih Pak, singkatan ini kan unik ya Pak ya, Pamalu. Ini mungkin kalau misalnya kita yang dari Jakarta atau yang dari arah barat nih menyebutkannya unik gitu, Pamalu, Papua, Maluku. Nah ini sekalian bisa dijelaskan Pak, lingkup kerja nih pengawasan SKK Migas di Pamalu dan perkembangan produksi saat ini Pak. Silakan Pak. Oke, Papua dan Maluku itu kita punya WK yang ada di Papua, itu Pertamina salah satunya, kemudian ada Petrogas Basin Limited, kemudian ada Petrogas Island Limited, ada Mondor, kemudian untuk wilayah Papua Baratnya itu ada BP Berau yang terkenal dengan bibit tangguhnya, kemudian di situ ada yang sedang mau jalan progres untuk proyeknya yaitu adalah Genting Oil, dan tambah satu lagi yang di offshore itu ada namanya Sumasarana. Untuk di wilayah Maluku kita punya ada Kalres, kemudian ada Sitik Oil, kemudian yang sedang proses besar itu adalah Impact Masela. Tentunya perwakilan Papua dan Maluku punya 3 PSN yang cukup nantinya menjadikan wilayah timur lebih terkenal. Akhirnya menjadi tumpuan untuk masa depan negeri ini. Adalah untuk khususnya gas itu ada di proyek-proyek yang ada di wilayah timur Indonesia. Terkait dengan 3 proyek besar di wilayah, kebetulan ada di wilayah Papua Barat, itu ada Genting Oil, kemudian Ubadari Compression Carbon Capture atau UCC itu yang terkenal, dan satu lagi adalah Impact Masela. Terkait dengan produksi, capaian kinerja kita di tahun 2024 di status Maret itu untuk minyak kita tercapai hanya baru 87,63%. Tentunya ini mengingat Sitik dan KRS ini liftingnya
hanya 6 bulanan dan tahunan. Artinya 6 bulan itu sitik, yang untuk KRS itu setahun sekali. Kemudian untuk gasnya, capaian kinerja kita hanya sekitar 72,81%, Mbak. Ini dikarenakan BP ini paralel Tangguh Trin 3 ini habis peresmian dengan Pak Presiden Jokowi kemarin, jadi masih sifatnya commissioning, sehingga produksi naik turun. Mungkin itu dulu, Mbak, dari saya. Siap Pak Bagio ya. Tadi mungkin ini kita karena mau fokus di kawasan Papua Barat Daya, Pak Bagio ya. Tadi Bapak juga sudah menyebutkan terkait dengan Petrogas Basin gitu ya Pak ya, yang ada potensinya di Papua Barat Daya. Ini mungkin Bapak bisa elaborasi lagi Pak, ini bagaimana dari potensi dari Petrogas Basin Pak. Oke, makasih Mbak Fia. Terkait dengan Petrogas Basin Limited, tentunya kalau dari sisi SK Migas ya, saya beruntung Pak Suroso. Ya untung ada Petrogas Basin yang artinya untuk menghidupin khususnya di Papua Barat Daya, ada produksi minyaknya, ada produksi gasnya, ada LPG-nya juga. Nanti untuk detailnya dijelaskan Pak Alfian. Tentunya dalam hal ini memasok untuk di sebelahnya ada RU7 Kasim, Mbak. RU7 Kasim itu langsung diolah, kemudian pemanfaatannya tentunya untuk dikhususkan di wilayah Papua. Nah, dalam hal ini ada produksi untuk minyak, dan yang kedua ada minyak tanah. Mungkin Pak Alfian bisa bantu, monggo. Oke, terima kasih Pak Bagio. Jadi kita mungkin bisa cerita dulu ya Mbak Fia tentang RH Petrogas. Apa itu RH Petrogas lah ya? Jadi RH Petrogas ini merupakan perusahaan upstream migas atau hulu migas yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi. Tadi seperti disampaikan Pak Bagio, kita sudah di fase produksi, Mbak. Kita mengelola 2 wilayah kerja. Jadi Petrogas ini dapat kepercayaan dari pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola 2 wilayah kerja di Provinsi Papua Barat Daya ini. Yang pertama Petrogas Basin Limited, itu mengelola wilayah kerja Kepala Burung. Dan satu lagi Petrogas Island Limited, itu mengelola wilayah kerja Salawati di Pulau Salawati. Dua-duanya di Kabupaten Sorong. Oke, kita di wilayah Kepala Burung yang tadi disampaikan oleh Pak Bagio, kita memproduksi 3 jenis produk, Mbak. Dan semua produksi kita dari wilayah Kepala Burung ini kita salurkan untuk pemenuhan energi nasional, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagio, kita memproduksi minyak mentah. Minyak mentah yang kita produksi, kita salurkan langsung melalui pipa ke kilang Pertamina di area 7 atau refinery 7 di area Kasim. Terus selanjutnya juga kita produksi gas dari area lapangan Arar. Kita produksi gas, kita salurkan untuk pembangkit listrik untuk Sorong dan sekitarnya. Jadi dapat saya sampaikan 100% bahan bakar gas untuk pembangkit listrik berasal dari RH Petrogas, dari Petrogas Basin Limited. Terus selanjutnya juga untuk gas alam yang kita produksi, kita juga salurkan ke PGN untuk jaringan gas kota. Itu gas yang disalurkan ke rumah-rumah untuk keperluan rumah tangga. Nah, kemudian selain minyak mentah dan gas alam, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagio, kami juga memproduksi LPG atau Liquefied Petroleum Gas. Itu gas alam yang dimasukkan dalam botol, yang mungkin Mbak Fia sering pakai di dapur untuk masak lah ya. Nah, itu kita di Petrogas Basin Limited di area Arar juga, kita punya LPG plant, kita memproduksi LPG, dan LPG yang kita produksi kita salurkan ke Pertamina untuk kemudian
dibotolkan dan disalurkan untuk pemenuhan LPG di area Indonesia bagian timur. Mungkin kalau bisa cerita lebih lanjut tentang Petrogas ya Mbak Fia ya. Ya. Petrogas ini mungkin agak unik. Kita ini sebenarnya perusahaan PMA, artinya penanaman modal asing. Akan tetapi di Petrogas ini kita 100% tenaga kerjanya itu adalah nasional, warga negara Indonesia. Mulai dari pimpinan tertinggi presiden kita di RH Petrogas Indonesia, di jajaran manajemen maupun di karyawan baik di kantor pusat di Jakarta maupun di operasi kita di lapangan ini 100% warga negara Indonesia. Jadi kita bisa berbangga lah, ya, artinya kita orang Indonesia mampu mengelola blok migas ini dengan baik. Blok migas yang sudah berproduksi, beroperasi sejak lama, kita masih bisa kelola dengan baik sampai dengan saat ini. Terus dapat juga saya sampaikan di Petrogas ini, kita juga mendukung program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat lokal juga. Jadi di Petrogas kita mencoba memaksimalkan tenaga kerja kita itu dari lokal. Terus termasuk tenaga lokal dan juga orang asli Papua. Selanjutnya dalam rekrutmen kita pun kita usahakan 100% dari untuk operasi kita dari warga lokal. Nah, kita melakukan rekrutmen di tahun ini. Kita mengambil rekrutmen itu kemarin termasuk dari berpartisipasi di acara job fair yang dilakukan oleh Pemda di akhir tahun yang lalu yang diinisiasi oleh Pak Suroso. Kita berpartisipasi, kita buka booth di sana dan kita berhasil merekrut beberapa orang dari job fair yang dilakukan. Selanjutnya kita juga mengambil banyak lulusan dari universitas lokal, termasuk dari lokal di Papua Barat Daya sini dan juga dari Universitas Cendrawasih di Jayapura, Pak. Mungkin itu dulu, Mbak Fia. Oke, siap Pak Alfian. Mungkin saya mau balik dulu nih ke Pak Subagio ya, karena tadi kita udah lihat potensinya ini sangat realisasinya benar-benar untuk masyarakat Papua nih, dapur di Papua Barat Daya nih aman ya, ada Petrogas ya Pak ya. Nah, tapi boleh juga dong Pak dielaborasi juga soal bagaimana dari potensi di Papua Barat Daya ini untuk mendukung kebutuhan nasional juga Pak. Oke, makasih Mbak Fia. Jadi kami SKK Migas di perwakilan Pamalu, Papua dan Maluku untuk wilayah Papua Barat Daya mendorong artinya teman-teman untuk klaster yang ada di Sorong di Papua Barat Daya ini adalah salah satunya kegiatan-kegiatan yang sudah disetujui dalam WPNB itu salah satunya adalah KKP, Komitmen Kerja Pasti itu untuk dilaksanakan. Tentunya itu adalah untuk mempertahankan cadangan. Jadi mengingat di Sorong ini adalah kota minyak itu cerita lama gitu ya Pak Suroso ya. Sudah 50 tahun yang lalu, tadi sejak tahun di 1897 sampai 1945 lah itu berproduksi, kemudian dilakukan pemburuan eksplorasi di Pulau Dum, nah itu dry, kemudian baru dapat di tahun 1936 itu di Klamono yang cukup besar. Artinya range yang cukup lama itu 10 tahun terakhir ini di sini tidak ada kegiatan eksplorasi. Tentunya SKK Migas Pemalu itu mendorong, salah satunya adalah Petrogas, kemudian Pertamina, Yona 14 kemarin kita habis tajak di sana juga. Mudah-mudahan bisa menambah produksi minimal deklarasi produksi yang ada di Sorong ini bisa sustainable lah, gitu Mbak. Mungkin itu dulu Mbak, terima kasih. Siap Pak Subagio, ini juga mau nih dari Pak Alfian Pak, penekanannya kembali Pak mengenai bagaimana Petrogas Basin Limited ini juga mendorong untuk kebutuhan energi nasional Pak. Oke, jadi mungkin gini Mbak Fia, Petrogas Basin Limited kita mengambil alih operatorship atau pengelolaan wilayah kerja kepala burung ini sejak tahun 2016. Oke.
sejak tahun 2016 ini kita ngambil alih, kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan perbaikan layar, improvement. Sebagai informasi, sewaktu kita mengambil alih blok ini, produksi pada saat itu sekitar di 4.000 barrel per hari untuk minyak mentahnya, Mbak Fia. Terus dengan beberapa improvement yang dilakukan oleh Petrogas Basin, termasuk contohnya kita melakukan workover well service untuk perbaikan sumur. Terus kita juga mengaktifkan sumur-sumur yang idle di wilayah kerja Kepala Burung. Alhamdulillah pada tahun 2019 kita bisa meningkatkan produksi dari yang tadinya sekitar 4.000, kita bisa menaikkan produksi itu mencapai pernah di 5.000 barrel per hari. Itu untuk minyaknya sendiri. Terus untuk gas dan LPG-nya, kalau dulu waktu kita ambil alih di tahun 2016 itu contohnya untuk LPG, itu dulu produksi LPG itu sekitar 15 metric ton per hari. Oke, terus teman-teman di lapangan ARAR yang mengoperasikan LPG plant, kita melakukan beberapa optimasi di proses produksi di sumur, terus juga debottlenecking di LPG plant. Alhamdulillah untuk saat ini produksi LPG di ARAR kita bisa mencapai sekitar 30 metric ton per hari. Jadi hampir 2 kali lipat lah dari sejak kita mengambil alih blok ini. Terus mungkin informasi juga, tahun lalu kita mencapai rekor lifting ataupun pengapalan LPG dari lapangan Petrogas itu. Kita bisa berhasil melakukan 9 kali pengapalan pada tahun lalu. Itu rekor baru untuk kita, Mbak, mungkin informasi ya. Tahun sebelumnya, tahun 2000. Sebagai tambahan, Pak Alfian, ini di tahun 2024 ini kita ada target pemboran, salah satunya adalah untuk 5 untuk pemboran pengembangan, kemudian 9 pemboran eksplorasi. Tentunya dalam yang sudah kita tetapkan, kita didukung oleh Pak Suroso terkait masalah perizinan. Dan tentunya ke depan kita akan lebih jenis lagi, tantangannya adalah kita mengembangkan seismik. Nah, seismik ini proses yang awal untuk mendapatkan informasi cadangan berikutnya. Setelah nanti sumur-sumur dikembangkan, kita ada seismik baik offshore maupun onshore, Pak Suroso. Tentunya kami mohon supportnya agar kedepannya anak cucu yang ada di Papua Barat Daya ini juga menikmati zaman keemasan, zamannya kota minyak ya Pak ya, Sorong sebutannya itu. Jadi itu saja, mohon supportnya ke Pak Suroso. Terima kasih. Oke, kita juga tunggu kabar baik ya Pak ya. Ya. Semoga nanti ini akhir tahun ada angka-angka besar gitu yang tersaji ya Pak. Oke, sebentar saya mau beralih ke Pak Suroso terlebih dahulu. Pak Suroso, ini mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana sejauh ini kerjasama dan dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ya terhadap kelancaran kegiatan operasi hulu migas di provinsi ini Pak. Baik, terima kasih ya. Bagi kami di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, keberadaan SKK Migas dan ketiga S dalam konteks ini adalah Petrogas, ini adalah menjadi mitra strategis bagi kami untuk bersama-sama mengembangkan daerah kami, gitu ya. Jadi tidak ada alasan buat kami untuk tidak memberikan support, tidak memberikan dukungan terhadap kerja-kerja. Beliau berdua adalah sahabat, maka sahabat yang baik selalu menemani pada saat sahabat menemukan masalah, gitu ya. Nah, sehingga dalam beberapa tahapan memang teman-teman ini ya dari Petrogas sudah selalu berkomunikasi dengan kami. Kami mensupport apa sih yang menjadi kendala yang dialami oleh teman-teman. Terkait perizinan juga kami mensupport ya, tadi Pak Bagio sudah sampaikan. Dalam beberapa kasus juga misalnya pada saat teman-teman mungkin memang secara nasional industri hulu migas kan ada regulasinya ya.
Namun di dalam konteks daerah itu tidak serta-merta bisa jalan. Misalnya pada saat mau ngebor, masih harus berhadapan dengan misalnya para pemilik hak ulayat, masyarakat hukum adat, pemilik hak ulayat di mana akan ngebor. Kalau secara nasional kan ya harusnya langsung jalan ya. Tapi faktanya di sini kan juga tidak serta-merta seperti itu. Maka atas kerjasama kami ya, kami bangun komunikasi yang baik kepada stakeholder yang lain, maka hal-hal sekecil-kecil itu pun mari kita selesaikan bersama-sama. Poinnya itu ya, semua aktivitas hulu migas pasti kami support selama itu menjadi kewenangan kami. Gitu ya. Oke, siap. Jadi ini langsung menjawab nih Tribuners tadi. Pak Subagio mengajukan ya, udah dikasih tahu tadi disebutin angka-angka sumur yang mau dieksplorasi dan dieksploitasi, langsung dijawab sama Pak Suroso, siap memberikan izin dan sebagai macam dukungan yang diberikan oleh provinsi ya Pak ya. Oke, nah tadi karena kita udah ngomongin produksinya Tribuners, gak etis dong kalau misalnya kita cuma ngomongin produksinya doang, kita juga mau beralih ke program PPM-nya Pak. Tetap kita harus memberikan manfaat juga dengan kehadiran K3S yang ada di Papua Barat Daya ini ya Pak ya, terhadap dengan masyarakat. Nah ini seperti apa Pak kalau misalnya di wilayah Pamalu ini Pak, dukungan dari SKK Migas terhadap PPM dari K3S? Oke, makasih Mbak Fia pertanyaannya. Program pengembangan masyarakat itu memang kita programkan, itu ada 5 bidang, yaitu salah satu adalah ada di situ bidang pendidikan, bidang kesehatan, ada infrastruktur, ada lingkungan, yang terakhir adalah ekonomi. Kenapa ekonomi ini saya sebutkan terakhir? Kalau yang 4 ini berjalan, orangnya pintar, kemudian sehat, lingkungannya bagus, akhirnya kita fokuskan dari 5, bukan difokuskan ya, artinya memang 5 ini sedang berjalan, cuman untuk status saat ini yang bagus itu adalah untuk menuju ke arah kemandirian masyarakat binaan yang dibina oleh Petrogas. Jadi mungkin di situ mungkin Pak Alvin nanti bisa menjelaskan, tapi sebagai gambaran Mbak Fia, kami sudah artinya menggandeng artinya teman-teman Bank Nasional maupun Bank Papua di sini. Kemarin kita sempat komunikasi untuk binaan yang dijalankan terkait dengan untuk bidang ekonomi ini. Setelah nanti BUMDes ini sudah maju, sudah mulai mandiri, dibantu peralatannya, perizinannya gitu kan, bisa mandiri, mau lebih bagus lagi, tentunya aku minta tolong dari bank-bank baik Mandiri, BNI maupun Bank Papua yang sudah kita koordinasikan itu bisa membantu. Mungkin itu ya, tentunya dari 5 program ini artinya dari sisi perencanaan nanti kita monitoring, evaluasi bersama. Tentunya kami tidak meninggalkan Pak Suroso dalam hal ini. Artinya kebutuhan di daerah itu apa sih yang bisa berjalan. Artinya pada saat ngasih PPM itu kena sasaran. Mungkin itu dulu ya Mbak. Terima kasih. Siap. Mungkin ini Pak Subagio mau ngelanjutin lagi. Berarti di tahun ini berarti dukungannya lebih meningkat lagi, fokusnya untuk UMKM ya Pak ya? Iya, UMKM, benar Mbak sekali. Jadi memang tujuan UMKM tadi setelah di ring 1 khususnya kegiatan hulu migas itu nanti dia bisa mandiri dan tidak fokus melihat ke kegiatan hulu lagi. Dia asik dengan dunia sendiri, mandiri. Tentunya kegiatan hulu migas ini bisa pindah ke tempat yang lain, di area yang lain, binaan yang lain, supaya nanti istilahnya kalau bahasa Papuanya itu getok tular Mbak, itu saling memberikan informasi
ke berikutnya gitu ya Pak Suroso. Nah, mungkin itu Pak. Siap, pokoknya semuanya tersambung menyambung, semuanya sejahtera ya Pak. Iya, ya, betul, di Pak. Papua Barat Daya ini. Oke, kalau gitu saya mau bergeser nih ke Pak Alfian ya Pak. Karena kita ngomongin PPM, kita juga mau tahu Pak program PPM dari Petrogas Basin Limited ya Pak. Yaitu bagaimana, kemudian dorongannya apa, impact-nya sampai untuk mendorong pembangunan ekonomi juga di wilayah kerjanya seperti apa Pak? Oke, betul sekali Mbak Fia. Jadi menyambung sampaikan Pak Bagio tadi. Jadi PPM itu kita melakukan tujuannya untuk memberikan dampak positif lah dari operasi hulu migas ini kepada masyarakat di ring 1 di sekitar area operasi kita. Oke, tadi Pak Bagio sudah menyampaikan ada 5 pilar. Nah, jadi untuk melaksanakan 5 pilar ini kita berkoordinasi sinkronisasi dengan tim Pak Bagio dari SHK Migas Pemalu dan tentu juga dengan Pak Suroso. Pak Suroso ini banyak mensupport kita nih Mbak untuk kegiatan PPM yang dilakukan oleh RH Petrogas sejak 2018 ya Pak ya. Nah, ada beberapa sebenarnya kegiatan PPM yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh RH Petrogas atau Petrogas Basin Limited sendiri. Mungkin yang pertama yang bisa saya sampaikan tentang infrastruktur dulu. Tadi sampaikan Pak Bagio salah satu pilarnya yang utama. Kita tahu di Kabupaten Sorong ini salah satu kendala utama adalah penyediaan air bersih, terutama di daerah-daerah di sekitar operasi kita nih Pak. Kita beroperasi di daerah Kabupaten Sorong ini di area Seget sana. Itu kita sudah membangun 3 sarana air bersih untuk disalurkan kepada warga. Jadi kita membangun water pond, ukurannya 25 kali 25 meter dalam sekitar 5 meter. Terus kita juga bangun menara dengan toren, ada 2 toren di situ. Terus juga filter air untuk pembersihannya dan kita juga sediakan pompa. Jadi kita salurkan air bersih ke warga ada 3 kampung Mbak. Ada yang sudah dilakukan di Kampung Sakarum, di Kampung Kasim Le dan juga di Kelawor. Ada sekitar lebih dari 250 kakak yang sudah menikmati air bersih yang disalurkan oleh Petrogas Basin melalui program PPM ini. Nah, terus selanjutnya juga tadi disinggung sama Pak Bagio masalah kesehatan. Nah, kita juga ikut berpartisipasi membantu pemerintah daerah dalam hal penurunan angka stunting di Kabupaten Sorong. Nah, apa yang dilakukan Petrogas Basin dalam hal ini, kita melakukan pemberian makanan sehat untuk selama 3 bulan untuk balita dan ibu hamil. Dan dalam melaksanakan ini kita bekerja sama dengan Kader Posyandu. Jadi ini program yang kita bekerja sama langsung dengan tim kesehatan dari pemerintah. Oke Pak Alfian, tadi udah air bersih, kemudian juga membantu mencegah stunting. Mungkin ini dari ekonominya bagaimana Pak Alfian, PPM-nya dari Petrogas Basin? Oke, terima kasih Mbak Fia. Jadi untuk PPM ekonomi berkelanjutan, saat ini Petrogas Basin memiliki 3 UMKM binaan. Salah satunya BUMDes Arabedikari. Ini terdiri dari 2 koperasi yang mensuplai bahan makanan berupa suplai ikan dan juga suplai sayur. Nah, kita melakukan suplai ini melalui jasa penunjang operasi dengan kesepakatan bersama. Jadi BUMDes ini mensuplai ke operasi kita ikan dan sayuran tadi. Demikian Mbak Fia. Oke, jadi nggak perlu jauh-jauh ya, itu apa yang udah diproduksi, diambil gitu dari alam oleh nelayan-nelayan di sana, oleh warga-warga di BUMDes Arar tadi itu ya Pak, langsung diambil sama Petrogas Basin. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi mereka untuk masalah jual-jualannya. Benar. Oke. Dan selanjutnya nih saya mau ke Pak Suroso terlebih dahulu. Nih Pak Suroso, mungkin kita mau tanya juga Pak, Bapak lihat realisasinya ya Pak ya di lapangan, mungkin sering memenuhi undangan juga ya Pak ya dari 211 ini Pak. Ini bagaimana Pak pendapat dari Pak Suroso nih mengenai peran kontribusi SKK Migas, Petrogas, mungkin K3S lain juga bisa dielaborasi juga dalam pengembangan masyarakat dengan program-program PPM-nya Pak? Iya, saya memang
bisa bersaksi ya bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman K3S dalam konteks ini Petrogas, apa yang sudah dilakukan itu memang nyata dan memang menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi teman-teman Petrogas ini kan selama ini juga aktif di kabupaten, karena lokasinya di Kabupaten Sorong, memang interaksinya lebih banyak dengan Kabupaten Sorong. Di Kabupaten Sorong itu ada yang namanya forum CSR gitu ya, CSR. Nah teman-teman kan menggunakan istilah PPM gitu ya, tetapi di Pemda mengenalnya forum CSR. Itu Petrogas menjadi bagian dari stakeholder yang lainnya untuk bersama-sama tadi melaksanakan program-program tadi. Nah, apa yang sudah dilakukan tentu ini juga menjadi bagian dari apa yang menjadi tugas pemerintah daerah. Oleh karena itu ya, misalnya tadi pada saat bicara stunting, sebenarnya bukan tugas Petrogas itu, tugasnya pemerintah ya, dalam konteks ini pemerintah daerah, sehingga kami berterima kasih ya mewakili teman-teman di kabupaten kota yang ada di Papua Barat Daya atas kerja-kerja dari Petrogas. Hal yang paling nyata tadi pada saat bicara BUMDes di Arar misalnya, itu memang sudah konkret gitu ya. Jadi tadi Pak Bagio juga sudah nyinggung, sehingga masyarakat setempat itu, ayo kita buat kesibukan ya. Jangan dia mengganggu aktivitas operasi, tetapi berikan dia ruang, berikan dia kesibukan, pekerjaan, yang tanpa harus menjadi karyawan di perusahaan, tetapi sebenarnya interaksi dengan perusahaan dalam bentuk yang lain. Misalnya masyarakat sekitar itu bisa memproduksi sesuatu gitu ya, tadi di BUMDes Arar itu sudah masuk ada bakso gitu ya, bahkan sampai detail gitu ya. Selain ikan olahan-olahan juga, itu kan bagus tuh. Nah itu yang perlu diteruskan. Nah menurut hemat saya ini sebuah cerita yang baik. Nah bagaimana tugas kita adalah mengembangkan, mereplikasi Arar ini harus dibawa ke tempat lain, misalnya ke Seget, ke Klamono, Pak Bagio ya. Itu hal-hal seperti ini cerita baik yang harus dibawa gitu. Saya kok yakin gitu ya, pada saat teman-teman ini melakukan PPM dengan baik PPM yang tadi sifatnya fisik maupun intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, itu cepat atau lambat memberikan kesadaran baru kepada masyarakat bahwa kehadiran perusahaan ini ada manfaatnya untuk masyarakat lokal gitu ya. Selain tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Alfian, sebenarnya pada tahun ini ada berapa ya, 46 orang ya personel yang direkrut langsung dari OAP dan juga dari ring 1 di situ. Ini kan juga cerita baik gitu ya. Nah tentu kedepannya hanya kita mari apa yang sudah baik ini kita tingkatkan. Sekali lagi teman-teman K3S itu merupakan bagian menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah untuk bersama-sama mengembangkan daerah ini di semua sektor gitu ya. Oke, gitu siap. ya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir buat Pak Suroso. Pak, ini mungkin bisa seperti apa mungkin harapannya ke depannya Pak ya terhadap potensi migas di Papua Barat Daya ini, baik untuk kotanya maupun untuk kabupatennya Pak, terkait dengan peningkatan ekonomi ke depan Pak? Oh ya, jadi kalau kita mau jujur ya, di hari ini memang masih ada anggapan masyarakat sekitarnya yang kalau jujur ya harus mengatakan saya berada di sini nggak merasakan gitu ya. Mungkin ini ada sesuatu intervensi kita yang kurang pas sebelum ini. Nah maka dalam forum-forum tadi ada forum CSR dan lain-lain, kita berkolaborasi menjadikan satu program bersama sehingga tadi masyarakat setempat itu bisa merasakan keberadaan teman-teman ini ya. Jangan ada anggapan bahwa cuma mengambil hasilnya, lantas masyarakat lokal tidak diperhatikan. Ini kan juga harus menjadi perhatian kita semua. Nah harapan saya, tentu harapan kami ya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami mendorong, ya bukan hanya PPM-nya saja, tetapi ayo meningkatkan aktivitas eksplorasinya, gitu ya, aktivitas produksinya. Harapannya sih selain untuk kepentingan nasional, di daerah juga butuh sebenarnya ya. Betapa listrik di Kabupaten Sorong, di Kota Sorong dan sekitarnya ini sangat tergantung Petrogas gitu. Tadi sudah disampaikan ada Jargas di Kabupaten Sorong. Itu hal-hal yang secara langsung dirasakan gitu. Tapi dalam konteks yang lain, misalnya dalam sisi yang makro, memang kita harapkan kalau Petrogas ini eksis di sini, semakin produksinya semakin baik, itu
pasti pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan kabupaten kota yang ada di sini akan menikmati. Karena sampai hari ini kalau mau jujur kami juga punya ketergantungan terhadap dana bagi hasil. Petrogas memproduksi secara tidak langsung, kami ikut menikmati hasilnya gitu ya. Dan itu yang nanti juga dalam beberapa kesempatan kami akan mendiskusikan dengan teman-teman kabupaten kota untuk bagaimana janganlah teman-teman K3S ini diserang habis-habisan oleh masyarakat. Jangan-jangan karena pemerintah yang salah kelola, intervensi programnya tidak terlalu menyentuh. Padahal teman-teman kan tugasnya ya bagaimana berusaha, toh uang itu ke negara kembali ke daerah. Gitu ya. Ini menjadi catatan buat kita semua. Sehingga apa yang sudah baik ini, ayo kita tingkatkan kebersamaan kita. Yang paling penting kita kolaborasi lah. Apa yang menjadi program pemerintah, apa yang menjadi program tadi ya, PPM dari K3S dan SKK itu kita kerjakan bersama. Harapannya masyarakat di Papua Barat Daya ini semakin sejahtera ya. Dengan satu hal lagi, kalau kami biasa kolaborasi itu kami punya semboyan di Papua Barat Daya itu. Apa tuh, biasanya itu apa namanya? Kita orang kuat karena kita orang satu. Artinya apa? Manakala Petrogas, SKK Migas dan Pemda bersatu, masyarakat bersatu, kita kuat pastinya gitu. Dan memberi manfaat lebih buat masyarakat gitu ya. Oke, siap Pak Suroso. Jadi benar-benar semoga kedepannya seperti tadi ya Pak ya, harapannya, mimpinya semoga kalimat-kalimat yang sebelumnya itu diucapkan kedepannya masyarakat mengatakan betul. Kalau sudah merasakan ya Pak ya. Betul, Oke, siap. Nah, Tribuners nih karena udah sejauh ini kita mau pertanyaan terakhir ke Pak Subagio. Pak mungkin bisa nih di pertanyaan terakhir ini Pak, di terakhir ini terkait dengan langkah-langkah kegiatan Pak yang disounding oleh SKK maupun Petrogas di Pamalu ini, bagaimana dukungan-dukungan ke depannya, apalagi yang terus diupayakan Pak terkait dengan potensi di Papua Barat Daya ini ya Pak ya. Oke, makasih Mbak Fia. Sebagai bapaknya di perwakilan tentunya untuk menjaga teman-teman operasional, kelancaran operasional di lapangan, kelancaran produksi, kemudian sekaligus ini adalah sebenarnya partner sebagai investor gitu kan. Nah, tadi untuk yang mendorong kegiatan-kegiatan tadi yang belum kelihatan ini adalah yang di offshore Mbak, yang di island. Nah, itu masih ada potensi sebenarnya yang cukup tinggi yang selama ini ditutup kemarin. Mungkin hasil evaluasi internalnya teman-teman RH Petrogas itu segera disondingkan ke SKK Migas, yang di Nyun Sewu Pak Suroso itu di wilayahnya ikut Kabupaten Raja Ampat. Jadi memang pelamparannya itu dari kota minyak ini sampai di Raja Ampat. Raja Ampat kemarin cepat produksi, cuma ditutup. Ini nanti evaluasi yang di teman-teman dari Petrogas Salawati, mudah-mudahan segera difinalkan. Tentunya untuk pasokan di RU7 Kasim ini bisa terrealisasi. Sebenarnya Pak Suroso yang di situ itu adalah 10.000 kapasitasnya, saat ini baru kita mampu sekitar 7.000. Mudah-mudahan tambahan dari situ bisa mencukupin, dan nanti efeknya RU7 Kasim bisa berproduksi optimum. Gitu ya Mbak Ye. Sebagai permintaan saya ke Pak Suroso, boleh ya Mbak ya? Pak Suroso, saya makasih selama ini dukungannya. Tentunya ini kegiatan yang sangat masif untuk di wilayah Papua Barat Daya. Saya mungkin ngerusui terus itu minta bantuan Pak Suroso, tentunya terkait dengan beberapa yang dengan hak ulayat gitu, dengan Pemprov, Pemkab itu tadi kolaborasi tetap. Ini untuk proses-proses perizinan, karena ini saya otonomi khusus, kita menyadarin, tapi bagaimana caranya untuk proses ini bisa sama dengan provinsi yang lain lah gitu.
ya kalau otsus kita hargai, tapi untuk prosesnya kalau bisa dipercepat. Mungkin itu ya Pak Suroso. Saya artinya dukungan yang luar biasa sehingga proses ini tetap jalan demi kepentingan nasional dan nanti multiplier efeknya adalah tentunya di Papua Barat Daya. Terima kasih Mbak. Oke, siap Pak Subagio. Jadi nggak by phone ya Pak, requestnya langsung. Langsung di hadapan Pak Suroso. Ya baik, Tribuners, kita jadi semakin tahu, semakin lebih mengenal bagaimana potensi dari migas nasional di wilayah Papua Barat Daya ini. Kita juga semakin respect lagi nih. Semoga kita juga berdoa ya Tribuners ya, program-program eksplorasi, eksploitasinya berjalan lancar, target tercapai Pak Subagio. Kemudian program-program PPM-nya juga ya Pak Alfian ya, Pak Suroso juga, semoga realisasinya semakin nyata sehingga masyarakat di Papua Barat Daya ini semakin sejahtera ke depannya. Amin. Oke. Kalau begitu terima kasih Pak Subagio, Pak Alfian, Pak Suroso waktunya siang ini. Makasih juga Pak Subagio nih, kita boleh berkunjung ke kantor Bapak ya Pak ya. Oke. Ya. Kita juga dengar nih Tribuners, tepuk tangan semangat dari para pekerja SKK Migas. Apa perlu iya lagi? Ya, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Semoga informasi yang tersaji siang ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kalau begitu saya Apfia Tiokoni Billy pamit undur diri. Sampai jumpa.